Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Ardava Rerivan. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang modul 3 untuk pemenuhan nilai UTS Lab Audit yang diampu oleh Pak Isnan. Judul modul yang ketiga adalah siklus persediaan, penggudangan, dan pembayaran utang usaha. Oke, kita akan masuk ke kertas kerja yang pertama, yaitu di sini kita akan mencentang atau tidak mencentang suatu kegiatan yang akan kita lakukan sesuai dengan yang ada di buku. Yang pertama yaitu pelajari instruksi perhitungan persediaan perusahaan dan nilai kelayakannya. Di sini kita melakukan kegiatan ini sesuai dengan di buku, maka kita akan mencentangnya. Yang kedua, minta daftar posisi persediaan yang mencangkup nama barang, lokasi, kuantitas, dan harga per tanggal pengambilan persediaan. Di dalam buku kita tidak melaksanakan kegiatan ini, jadi kita tidak perlu mencentangnya, cukup dengan tanda strip seperti ini. Dan seterusnya seperti itu. Di sini juga termasuk tentang beban pokok penjualan juga. Nomor 1, kita perlu menyentangnya karena di dalam melakukan kegiatan tersebut kita melakukan perbandingan di setiap jenis dan struktur beban yang termasuk harga pokok penjualan dalam tahun yang diperiksa dengan tahun lalu. Dan nomor 2 juga tentang menghitung rasio dari COGS dan bandingkan dengan tahun lalu. Yang nomor 3 juga demikian, yaitu yakinkan bahwa harga pokok produksi dicatat berdasarkan perhitungan yang didukung dengan bukti-bukti. Kita melakukan kegiatan ini dan kita perlu mencentangnya. Dan juga tentang pemeriksaan pembelian juga seperti itu. Itu tadi kertas kerja yang pertama. Dan selanjutnya kita akan pergi ke kertas kerja selanjutnya, yaitu tentang persediaan. Bisa dilihat di kolom yang pertama ini tentang persediaan. Yang pertama yaitu persediaan barang jadi. Dalam buku persediaan barang jadi ini nilainya 1.778.081.000. Di sini kita lihat apakah perlu kita melakukan adjustment atau penyesuaian. Bisa kita lihat persediaan barang jadi yang nomor 4 dan 5. Di sini tertulis yaitu barang jadi Rukovin SP 500 selisih sebanyak 2000 kg. Disebabkan karena barang tersebut dititipkan secara konsilasi di PT Unicorn dan sudah dikonfirmasi dengan jawaban setuju. Oke, di sini 2000 kilo ini dikali dengan 15.910.000. Jadi totalnya yaitu 31.820.000. Kita keep dulu dan kita lihat lagi apakah ada adjustment lagi. Di sini ada adjustment lagi yang nomor 5 ini, yaitu pada tanggal 29 Desember 2018 telah diambil 1000 kg Rukovin SP 1000 untuk diberikan sebagai sampel promosi dengan gratis untuk pembeli di Hainan, dan bagian akuntansi belum membukukan hal tersebut. Perlu digarisbawahi bahwa bagian akuntansi belum membukukan hal tersebut, maka Rukovin SP 1000 ini kan yang diambil 1000 kg dikali dengan sama dengan yang tadi yaitu 15.910.000 dan dikalikan dengan 1000 ini jadi 15.910.000. Dan untuk 15.910.000 tadi ditambah dengan Rukovin SP 2000 nya tadi
yaitu hasilnya 47.730.000. Oke, di sini kita perlu catat adjustment 14 dan 15. Adjustment 14 dan 15 di sini ya. Yang nomor 14 tadi, barang tersebut dititipkan secara konsiliasi. Jadi ayat jurnalnya yaitu persediaan barang konsiliasi dan kreditnya yaitu persediaan barang jadi. Karena di sini mencatat penitipan barang secara konsiliasi 2000 kg pada Rukofin SP 500 pada PT Unicorn. Ini 31.820.000. Dan untuk selanjutnya adjustment yang SP 1000 nomor 15. Nah, sebagai sampel promosi sini pada tanggal telah diambil 1000 kg Rukofin SP 1000 untuk diberikan sebagai sampel promosi dengan gratis untuk pembeli di Hainan. Maka ayat jurnalnya yaitu promosi, tadi kan melakukan promosi, jadi promosi di debit, dan lawannya ya di kredit yaitu persediaan barang jadi karena diambil dari persediaan tadi, dan PPN keluaran sebesar 10% yaitu 1.591.000. Jadi di total 17.501.000 seperti itu. Tapi di sini PPN-nya tidak usah diikutkan, jadi cukup persediaan barang jadi yaitu 15.910.000. Kita kembali ke persediaan. Oke. Nah, tadi yang adjustment 14 dan 15 di total jadi 47.730.000. Dan kemudian ini dikredit. Karena dikredit maka akan kita kurangi dengan yang per klien ini 31 Desember 2018 yaitu 1.778.081.000 dikurangi dengan 47 juta ini, jadi hasilnya 1.730.351.000. Oke, persediaan barang jadi clear. Untuk selanjutnya yaitu persediaan barang dalam proses. Kita lihat di buku apakah ada adjustment yang diperlukan untuk persediaan barang dalam proses. Nah, di sini ada ya teman-teman, yang nomor 6 ini berdasarkan hasil pemeriksaan laporan batch produksi 377 ditemukan kekurangan pembebanan upah buruh pabrik yang belum dibayar. Jadi pembebanan upah buruh pabrik yang belum dibayar. Oke, selama 4 hari dan sebesar 15 juta rupiah. Maka pembebanan gaji tadi akan diletakkan di sebelah debit sebesar 15 juta dan kita melakukan adjustment di daftar adjustment ini yang nomor 13. Ini nomor 13, persediaan barang dalam proses di debit dan lawannya di kredit yaitu utang gaji, karena berdasarkan hasil laporan tadi di sini ditemukan kekurangan pembebanan upah buruh tadi. Nih, utang gaji 15 juta rupiah. Ini sudah tertulis ya di sini. Mencatat kekurangan upah buruh pabrik batch produksi 377 yang belum dibayar. Jadi lawannya kredit utang gaji. Itu untuk persediaan barang dalam proses. Kita cari lagi apakah ada yang perlu di-adjust. Ternyata cukup tidak ada ya teman-teman yang persediaan barang dalam proses. Untuk selanjutnya yaitu nomor 3 tentang persediaan bahan baku. Oke, di sini kita lihat pada buku apakah ada yang perlu di-adjust dari persediaan bahan baku. Ternyata di sini ada yang nomor 1 ini bahan baku polivinil selisih sebanyak 90 kg dan nomor 2 500 kg. Oke. Kita bahas yang pertama dulu tentang bahan baku polivinil mempunyai selisih sebanyak 90 kg disebabkan karena bahan baku tersebut dicuri. Jadi ini kehilangan bahan baku ya sebesar 90 kg.
Dan untuk polivinil itu nilainya per kilonya yaitu 15.000. Jadi 90 dikali 15.000, maka hasilnya 1.350.000. Kita letakkan di sisi kredit, dan di sini kita tulis adjustment 11. Maka kita lihat di sini adjustment 11, beban kerugian barang hilang yang tadi dicuri di sebelah debit, dan yang di kreditnya yaitu persediaan bahan baku karena persediaan tersebut berkurang ya. Di sini juga ada keterangan yaitu mencatat kehilangan 90 kg polivinil karena dicuri yaitu sebesar 1.350.000. Maka kita akan letakkan di sisi ini ya, di sisi kredit sebesar 1.350.000. Dan untuk selanjutnya adjustment persediaan bahan baku yang nomor 2 yaitu ini. Bahan baku PS selisih sebanyak 500 kg disebabkan karena adanya pembelian tanggal 29 Desember 2018 dari PT Delta belum diterima faktur pajaknya. Ini perlu digarisbawahi sehingga belum dibukukan sebesar 8.800.000 termasuk PPN. Nah, jadi ini termasuk PPN ya. Jadi PPN-nya yaitu 10% dari 8.800.000 ini, yaitu 800.000 PPN-nya. Dan selisih bahan baku tadi senilai 8 juta. Kenapa 8 juta? Yaitu dikurangi PPN tadi 800.000. Jadi kita kembali ke sheet ini tadi tentang bahan baku, yaitu adjustment 12 dan kita taruh di debit adjustment 12. Di sini pembelian bahan baku 8 juta dan PPN masukan tadi 10% 800.000 dan utang usahanya yaitu 8.800.000 kreditnya di utang usaha. Oke, kita dah tulis di sini adjustment yang di debit persediaan bahan baku 8 juta dan di kreditnya 1.350.000. Jadi per auditnya angka ini 520.506.300 ditambah dengan 8 juta dikurangi 1.350.000, maka ketemu hasil 527.156.300. Oke, persediaan bahan baku clear. Untuk selanjutnya persediaan bahan penolong. Kita lihat dalam buku apakah ada yang perlu di-adjust tentang persediaan bahan penolong. Di sini nomor 3 ya. Nomor 3 tentang bahan pembantu karton box selisih sebanyak 10.000 pieces disebabkan karena terendam banjir. Jadi kita kehilangan ini selisih disebabkan terendam banjir dan sudah tidak dapat dipakai lagi. Jadi karton box ini kalau di buku harga per piecesnya yaitu 1.100. Dan untuk perhitungannya yaitu 1.100 dikali dengan 10.000 ini pieces yang hilang, maka ketemu jawaban 11 juta. Tadi kehilangan maka ditaruh di sisi kredit ya teman-teman. Dan kita letakkan pada adjustment 10. Kita lihat di daftar adjustment 10. Di sini bunyi jurnalnya yaitu beban kerugian barang hilang dan atau rusak sama dengan yang tadi ya. Dan sisi kreditnya yaitu persediaan barang penolong. Yang tadi kan persediaan barang baku. Nah, ini di persediaan barang penolong sebesar 11 juta. Mencatat kerusakan karton box ya. Untuk selanjutnya sudah kita letakkan di sini tadi, maka kita akan menguranginya dengan ini. Jadi 137.834.600 dikurangi dengan 11 juta ini, maka hasilnya yaitu 126.834.600. Dan untuk selanjutnya kita akan menjumlah. Ini dijumlah semua,
maka hasilnya yaitu 2.726.529.700. Dan ini per auditnya, nah ini dijumlah dan hasilnya yaitu 2.689.459.700 rupiah. Jadi ada selisih ya. Dan untuk selanjutnya yaitu penjabaran dari persediaan ini tadi. Ini Rukofin yaitu persediaan barang jadi. Ini adjustment 14-15, yaitu tadi yang pertama sebesar 31.820.000. Ini tadi hilang Rukofin yang 500 SP 500 ya, sebanyak 2.000 tadi hasilnya ini. Dan selanjutnya adjustment 15 yang Rukofin ini menurut tabel ya teman-teman, yang per klien ini semua ada di tabel. Maka penjabaran tentang persediaan barang jadi tadi yang adjustment 31, dan untuk SP 1000 tadi juga ada koreksi sebesar 15.910.000. Maka ini di yang pertama ini kan sebelah kredit, jadi dikurangi 628.445.000 dikurangi dengan 31.820.000. Jadi per auditnya 596.625 juta. Untuk selanjutnya yang Rukofin SP 800, karena tidak ada adjustment, maka kita menulisnya sama ya, angka per klien dan per auditnya. Dan yang Rukofin 1000 tadi ada adjustment sebesar 15 juta tadi. Maka kita perlu menguranginya dengan per klien dikurangi dengan 15 juta ini, maka hasilnya 443 juta. Selanjutnya Rukofin SP 1500 ini tidak ada adjustment, maka kita tulis harga yang sama dengan per klien. Nih. Jadi ini ditambah, maka hasilnya 1.730.351.000 rupiah. Untuk selanjutnya yaitu penjabaran dari persediaan barang dalam proses. Tadi kita juga sudah mencarinya di dalam buku, ternyata ada adjustment di batch produk 377. Nyata adjustmentnya tadi sebesar 15 juta. Maka ini kan di sebelah debit, ini ditambah ini, hasilnya yaitu 142.791.900 rupiah. Dan yang nomor 2 yaitu batch produk 378. Di sini tidak ada adjustment, maka kita akan menulisnya sesuai dengan yang berklien. Jadi ini ditambah hasilnya ini, dan yang berklien hasilnya ini. Untuk selanjutnya itu penjabaran tentang persediaan bahan baku. Di persediaan bahan baku tadi kita menemukan 2 adjustment ya, yaitu yang pertama dari polivinil dan yang kedua dari PS. Yang adjustment yang akun-akun ini yang monomer, ini bahan baku monomer ini tidak ada adjustment 77.250.000, maka kita akan menulis sesuai dengan per kliennya 77.250.000. Nah ini yang polivinil tadi ada adjustment atau penyesuaian sebesar 1.350.000. Di sebelah kredit karena tadi hilang dicuri, maka 24.750.000 dikurangi dengan 1.350.000, maka hasilnya 23.400.000. Yang Okstan tidak ada adjustment sama. Yang DOP juga tidak ada adjustment, maka sama dengan per klien. Nah yang PS ini tadi ada adjustment sebesar 8 juta di sebelah debit, maka per klien ini ditambah dengan 8 juta, maka hasilnya 45.600. Yang IPO
ini tidak ada adjustment, maka hasilnya sama. Untuk selanjutnya kita tambah seperti yang di atas tadi, maka hasilnya 527.156.300.000. Ini ada selisih sebanyak 7 jutaan. Dan untuk penjabaran selanjutnya yaitu tentang persediaan bahan penolong. Persediaan bahan penolong tadi kita menemukan satu yang perlu disesuaikan. Yang pertama, drum warna. Drum warna ini sebagai bahan penolong tidak perlu diadakan adjustment, maka hasil 45 juta dari buku ditulis sama per auditnya, yaitu 45 juta. Dan drum polos juga sama, ditulis sama dengan per klien ini. Karton box, nah di sini tidak sama karena kita menemukan penyesuaian tentang penjelasan yang ada di buku tadi sebesar 11 juta 11 juta yang ada di kredit, maka karton box yang 68 juta ini dikurangi dengan 11 juta, maka hasilnya 57 juta. Dan kemudian langkah yang sama kita akan menambahnya, menjumlah semua dari persediaan bahan penolong, dan hasilnya ini 126.843.600. Nah, untuk selanjutnya ini ada deskripsi tentang bahan-bahan tadi, jumlah-jumlahnya. Yang pertama yaitu bahan baku, dan di bahan baku tadi ada monomer. Yang monomer tadi ini semua angka-angkanya sudah ada di buku ya teman-teman. Ini yang kartu, ini sudah ada di buku semua. Jadi yang monomer tadi tidak ditemukan penyesuaian, maka angkanya sama. Yang di polivinil tadi menemukan ini ya penyesuaian karena 90 kg polivinilnya hilang karena dicuri ya, maka angkanya berubah. Dan untuk selanjutnya oktan ini sama, tidak ada adjustment. Dop tadi sama, tidak ada perubahan. Dan PS iya juga, IPO juga sama. Untuk selanjutnya barang penolongnya, drum warna tidak ada penjelasan tadi di buku ya, jadi angkanya tetap sama tentang fisik kartunya. Dan drum polos juga sama. Nah, di karton box ini tadi mengalami kerusakan karena tertimpa bencana banjir ya. Jadi yang asal mulanya 62.580 dikurangi 10, maka hasilnya 52.580.000. Dan yang di barang persediaan barang jadi, Rukofin SP yang 500, ini tadi juga ada penyesuaian karena barangnya secara konsesi dititipkan, adanya penitipan barang pada PT Unicorn, maka 2000 kg ini 39 dikurangi 2000, maka hasilnya 37.500. Rukofin SP 800 tidak ada penyesuaian, dan Rukofin SP 1000 tadi ada penyesuaian dikarenakan Rukofin ini digunakan sebagai sampel untuk promosi yang untuk pembeli di Hainan ya. Sebanyak tadi yang ada di kartu 28.854 ditambah dengan dikurangi dengan 1000, dikurangi dengan 1000 karena dikurangi untuk promosi tadi, maka hasilnya 27.854. Nah, jadi seperti itu tentang penjelasan tentang persediaan. Oke, baik, untuk selanjutnya kita ke sheet 3 atau kertas kerja 3, yaitu tentang ini catatan pembelian ya. Bisa kita lihat di sini, ini tabel ini sesuai dengan buku warna hijau halaman 100. Dan di sini pada tanggal 29, tanggalnya sama semua, 29/12/2018, dan nomor order pembelian
PT Delta yaitu 279, PT Elang 280 dan seterusnya. Ini juga sama dengan yang ada di buku. Untuk jumlah nominalnya untuk jumlah nominalnya ini juga sama dengan yang ada di buku, yaitu PT Delta sebesar 22 juta, PT Elang 33 juta, PT Fitria 44 juta, PT Gaya 55 juta, dan PT Hero 66 juta, selanjutnya PT Indah 77 juta. Untuk bukti pendukungnya kita kasih centang semua karena sudah ada otorisasi juga voting buku pembelian, kartu persediaan, dan buku besar kita kasih huruf L semua. Di sini juga ada tanggal pencatatannya. Ini sama ya, tanggal order pembelian sama dengan yang di atas. Nama pelanggan juga sama. Selanjutnya jumlah pembelian juga sama. Dan untuk tanggal pencatatannya yaitu PT Delta itu dicatat tanggal 29 Desember 2018, PT Elang 30 Desember, PT Fitria 31 Desember, PT Gaya 1 Januari 2019, PT Hero 2 Januari 2019, dan yang terakhir PT Indah 3 Januari 2019. Baik, untuk selanjutnya kita beralih ke kertas kerja nomor 4. Di sini sudah tersedia di layar. Yang pertama, ini kertas kerja ini sudah ada di buku halaman 92 ya, buku hijau. Di sini juga sudah ada keterangannya di situ. Yang pertama yaitu PT Andalas. Di sini PT Andalas mencatat hutang dari PT Sugus yaitu sebesar Rp205.559.100. Selanjutnya PT Berkat yaitu Rp502.557.000 dan seterusnya. Dan di jumlah itu hasil nilainya Rp1.269.116.100. Oke, langkah berikutnya kita akan melihat buku hijau lagi, yaitu halaman 94. Adakah penyesuaian yang terjadi di antara transaksi catatan hutang ini? Nah, di sini ada ya dari PT Andalas. PT Andalas ini jawabannya setuju, jadi tidak perlu diadakan penyesuaian. Nah, untuk selanjutnya nomor 2 PT Berkat. PT Berkat ternyata tidak setuju ya. Jawaban tidak setuju dikarenakan kesalahan pencatatan tanggal 3 Desember 2018 atas penerimaan piutang sebesar 990.000. Jadi di sini 990.000 itu dicatat di sebelah debit. Kita pergi ke daftar adjustment dulu untuk melakukan penyesuaian, yaitu adjustment nomor 16. Dan untuk bunyi ayat jurnalnya utang usaha kepada kas dan setara kas senilai 990.000 dan yang dikredit juga sama 990.000. Kita kembali ke utang usaha. Kita taruh di debit, dan untuk selanjutnya dari utang per klien ini 502 juta dikurangi dengan 990.000 dan hasilnya yaitu 501.567.000. Dan kenapa ditambah? Karena ini di sisi hutang ya. Di sisi hutang di sebelah debit maka akan ditambah. Seperti itu. Jadi selanjutnya yaitu PT Caraka. Adakah PT Caraka di sini? PT Caraka jawaban setuju ya teman-teman. Jadi tidak perlu diajarkan penyesuaian lagi. Dan 264 ini sama dengan per audit. Untuk selanjutnya yaitu PT Delta. PT Delta jawaban tidak setuju karena adanya pembelian bahan baku PS yang belum dicatat senilai 8.800.000 pada tanggal 31 Desember 2018. Jadi bahan baku ini belum dicatat ya.
maka akan diperlukan penyesuaian atau adjustment, yaitu kita pergi ke daftar adjustment nomor 12. Nomor 12 ini pembelian bahan baku belum dimasukkan tadi sebesar 8 juta. Selanjutnya akan dipungut PPN masukan ya, sebesar 800.000. 800.000 ini dari mana? Dari 10% 8 juta ini. Dan yang di sisi kredit yaitu utang usaha sebesar 8.800.000 dari PT Delta. Oke, 8.800.000. Untuk langkah selanjutnya, daftar angka ini per klien dijumlah dengan 8.800.000, maka akan ketemu hasil 30.800.000. Selanjutnya di sini PT Elang tidak ada adjustment ya, sama. Dan PT Fitria juga sini sama, PT Gaya juga sama. Ini belum ditulis, saya tulis dulu. Kontrol, kita copy paste di sini. Enable editing dulu. Kita copy paste dulu. Ctrl C. Nah, ini setelah dikontrol paste, untuk selanjutnya maka akan dijumlah dari hasil ini, maka akan ketemu 1.276.926.100 rupiah, seperti itu. Dan itu untuk utang usaha. Baik, untuk selanjutnya kita beralih ke kertas kerja yang nomor 5, yaitu lanjutan dari kertas kerja sebelumnya, yaitu utang usaha. Di sini hanya mencatat keterangannya saja. Yang nomor 1 tadi ada hutang dari PT Andalas yang beralamatkan di Jalan Mangga. Ini semua alamat yang tertera di sini sudah ada di dalam buku ya teman-teman. Oke. Dan jumlah ini tadi yang sudah kita kerjakan di utang usaha ini. Untuk selanjutnya kita beralih ke hasil konfirmasi ini, CB. CB itu artinya apa? Ini artinya PT Andalas menyetujui tentang utangnya tadi ya, tentang utang yang terjadi. Jika menyetujui maka tidak ada penyesuaian lagi dan nilainya sama 205.559.100. Untuk selanjutnya nomor 2 PT Berkat. Di sini PT Berkat tidak setuju dan melakukan penyesuaian sebesar 990.000. Maka tulis di sini ini jumlah per kliennya dikurangi dengan 990.000, maka hasilnya 501.567.000 rupiah. Untuk selanjutnya PT Caraka. Di PT Caraka CB yaitu setuju, maka tidak ada perubahan di sini. Dan untuk selanjutnya PT Delta. Di PT Delta ini tidak menyetujui karena terdapat selisih sebesar 8.800.000. Maka ini ya teman-teman, di utang usaha ini kalau belum mengerti ya, ini 8.800.000, maka di sini 22 juta harus ditambah dengan 8.800.000, hasilnya yaitu 30.800.000 rupiah. Untuk selanjutnya yang PT Elang, Fitria, Gaya, Hero Indah ini tidak ada penyesuaian, maka penerimaan setelah tanggal neraca laporan posisi keuangan ini sama semua dengan yang jumlah per klien. Dan selanjutnya ini tambah semua, maka terdapat hasil 1.276.926.100 rupiah. Untuk selanjutnya kita akan beralih ke tanggal ini ke tabel yang di sini. Nah, ini. Untuk selanjutnya ini saldo menurut konfirmasi CB. Konfirmasi CB itu artinya yang setuju tadi. Yang setuju jumlahnya 711.000.000
Rp559.100. Dan ini selisihnya hasil konfirmasi yang tidak setuju RD tadi sebesar ini 565 juta. Dan untuk selanjutnya ini tidak kembali, tidak ada, dan total yang dikirim tadi ada 9 sebesar ini 1.269.116.100 rupiah. Hasil ini dari sini ya teman-teman, ini. Nah, jumlah perkelahian ini yang dikirim, dan total piutang usaha yang sebenarnya itu berjumlah ini 1.276.926.100 rupiah. Ini dari sini yang sudah disesuaikan tadi. Untuk selanjutnya persentasenya yaitu cara menghitungnya ini 711 juta dibagi dengan 1.276.926.100 rupiah dan dikali 100, maka hasilnya yaitu 55%, 7,72. Untuk selanjutnya yang hasil konfirmasi yang tidak setuju, persentasenya yaitu 44,28%. Ini dari K9 ini 565.367.000 rupiah dibagi dengan K14 yang ini 1.276.926.100 dan dikali 100%, maka hasilnya ini 44,28%. Dan selanjutnya total yang dikirim sebelum mendadakan penyesuaian tadi, ini juga sama untuk perhitungannya, ini dibagi dengan ini terus dikali 100%, maka jumlahnya 99,39%, dan 100%-nya sendiri yaitu total piutang usaha ini. Dan itu tentang konfirmasi piutang. Untuk selanjutnya kita beralih ke sheet yang terakhir, yaitu BPP. Yang di BPP ini angka-angka ini dan semua akun-akun ini sudah tercatat dalam modul yang praktikum yang kertas kerja pemeriksaan halaman 73. Dan ini semua angka-angkanya dan akun-akunnya sama semua, tinggal dimasukkan ke dalam kertas kerja ini sampai bawah. Nah, ini perauditnya juga tidak ada penyesuaian, jadi sama semua, kecuali yang ini persediaan barang jadi akhir ada penyesuaian sedikit di sisi kredit sebesar 47.730.000. Lah, angka ini didapat dari mana? Angka ini didapat dari barang jadi ya, persediaan barang jadi tadi yang awal sendiri, yang di Rukovin SP500 dan Rukovin SP1000 itu tadi 318.820 ditambah dengan 15.910, maka terdapat hasil 47 juta ini. Nah, untuk selanjutnya persediaan barang akhir ini yang sesuai dengan yang tadi buku dikurangi dengan maksud saya ditambah dengan 47 juta ini, maka hasilnya ini 1.825.000.000. Dan untuk selanjutnya ini dikurangi, maka hasilnya 33.168.467.959 rupiah. Seperti itu BPP-nya. Baik, itu tadi penjelasan dari saya tentang modul 3, yaitu siklus persediaan, penggudangan, dan pembayaran utang usaha. Bila ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.